Pernah nggak sih, kalian mikir soal batas antara tidur dan bener-bener bangun? Kita sering banget ngerasa kalau realitas itu mutlak kan? Tapi coba bayangin, gimana kalau otak kita ini sebenarnya kayak sebuah simulator canggih yang ya kadang-kadang bisa nge-glitch. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Coba bayangin skenario ini. Kamu terbangun di tengah malam. Kamu bisa lihat langit-langit kamar, bayangan lemari, bahkan cahaya dari jendela dengan sangat-sangat jelas. Tapi, tiba-tiba kamu sadar ada satu hal yang horor banget. Kamu nggak bisa gerakin satu otot pun. Tubuh kamu kayak terkunci rapat, bener-bener kaku. Nah, pengalaman yang super menakutkan tapi secara neurologis sangat mempesona ini nyatanya jauh lebih umum dari yang kalian kira loh. Bagian pertama, terjebak dalam simulasi realitas otak. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak headset virtual reality. Nah, kondisi ini tuh ibarat persimpangan antara kelumpuhan tidur dan kebangkitan palsu. Secara biologis, transisi yang harusnya mulus dari tidur REM ke kesadaran saat bangun itu gagal. Kesadaran kognitif kita, spesifiknya di area korteks prefrontal, udah aktif 100%. Secara logika, kita udah bangun. Tapi masalahnya, tubuh biologis kita masih terjebak di mode tidur REM, di mana semua otot rangka kita itu dikunci secara kimiawi. Akibatnya, otak gagal bedain mana persepsi fisik dan mana memori, terus malah nyiptain lingkungan mimpi hiperrealistis yang tumpang tindih sama kamar tidur kita sendiri. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah kontrasnya. Otak kita itu punya semacam peta kognitif super detail soal kamar kita. Jadi, tanpa perlu input dari mata fisik yang nyatanya masih tertutup rapat, otak langsung memproyeksikan replika 3 dimensi dari memori ke dalam kesadaran kita. Gila kan? Kita ngerasa seolah-olah lagi ngelihat realitas fisik eksternal. Padahal, aslinya kita murni cuma lagi natap model mental internal buatan otak kita sendiri, sementara tubuh fisik kita berbaring lumpuh total. Masuk ke bagian kedua, glitch neurologis, ketika tubuh melawan pikiran. Sekarang, mari kita bedah sains neurologis di baliknya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Intinya, ini semua soal kegagalan sinkronisasi waktu di dalam otak kita. Di satu sisi, ada Reticular Activating System atau RAS yang tugasnya meriset kesadaran kita buat bangun. Tapi dia ini ngalamin kelambatan alias nge-lag. Di saat yang sama, area otak bernama pons ngotot buat mempertahankan atonia REM, yaitu kelumpuhan otot tadi. Terus waktu kamu sadar nggak bisa gerak, sistem limbik, pusat emosi kita, langsung nyalain lingkaran kepanikan. Kepanikan ini yang sering banget muncul dalam bentuk halusinasi visual menyeramkan. Dan tebak apa pemicu utamanya? Stres kronis atau jadwal tidur berantakan yang bikin sistem saraf kita ngalamin lag parah. Lanjut ke bagian ketiga, rekonstruksi visual dan skema kognitif. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa kuatnya manipulasi otak kita. Ada satu cerita luar biasa dari sumber kita. Seseorang terbangun dalam kondisi lumpuh, sadar kalau mereka lagi ngelihat sekeliling ruangan dengan resolusi super tajam lewat kacamata yang mereka pakai. Padahal, kacamata fisik mereka aslinya masih tergeletak anteng di atas meja. Wah, gimana ceritanya coba? Jawabannya ada di konsep pemrosesan prediktif. Otak itu nggak selalu nungguin input fisik, teman-teman. Karena orang ini tiap hari selalu pakai kacamata, benda itu udah jadi bagian yang nempel banget sama skema kognitif mereka. Jadi, pas lagi simulasi, otak ini main autofill aja. Dia ngasih penglihatan jernih, bahkan sampai ngasih sensasi fisik beratnya bingkai kacamata di hidung, semata-mata biar realitas mental itu terasa logis dan cocok sama identitas mereka pas lagi bangun. Tapi tenang, sekeren apapun simulasi ini tetap ada celahnya. Karena skema kognitif otak kadang gagal ngerender detail-detail kecil. Kita bisa ngelakuin yang namanya uji realitas. Pertama, cek cahaya di ruangan. Otak sering banget gagal memproyeksikan fungsi saklar lampu dengan benar. Kedua, perhatiin detail kecil kayak teks atau jam digital. Di proyeksi kognitif yang lagi macet, angka atau huruf biasanya bakal kelihatan buram atau malah berubah-ubah nggak jelas. Terakhir, kalau kamu ngerasa bisa gerak di proyeksi itu, coba sentuh suatu benda. Kalau benda itu tiba-tiba meleleh, tembus di tangan atau wujudnya nggak wajar, fix, itu konfirmasi mutlak kalau kamu lagi ada di dalam simulasi, bukan di dunia nyata. Kita masuk ke bagian keempat, kegagalan temporoparietal junction atau TPJ. Rahasia di balik sensasi keluar dari tubuh ini ada di wilayah otak kecil yang namanya temporoparietal junction, disingkat TPJ. Tugas sehari-hari area ini tuh buat ngumpulin data dari mata, telinga, dan kulit kita, terus digabungin jadi satu sensasi utuh bahwa kesadaran kita itu ya ada di dalam batas fisik tubuh kita. Tapi, apa yang terjadi kalau data yang masuk ke sana malah saling bertabrakan? Nah, yang terjadi adalah semacam pelepasan koordinat darurat. Ketika saraf motorik bilang tubuh kita kaku nggak bisa gerak, tapi memori visual kita memproyeksikan kamar kita dengan sangat detail, otak TPJ jadi kebingungan tingkat dewa.
Buat ngatasin tabrakan informasi ini secara instan, otak ibaratnya mengejeksi atau melempar titik pandang kesadaran kita keluar tubuh fisik. Makanya kamu mungkin bakal ngerasa melayang di sudut kamar, natap tubuh kamu sendiri. Secara sains, yang namanya out of body experience atau OBE itu sebenarnya cuma kegagalan sistem otak dalam memetakan model internalnya dengan realitas fisik di luar sana. Mari kita lihat bagaimana ini berkembang dan cari tahu gimana sih cara ngereset sistem yang lagi ngehang ini. Ada beberapa hack neurologis yang praktis. Kalau kamu panik dan nyoba meronta-ronta, kelumpuhannya malah bakal kerasa makin mencekik. Alih-alih gitu, fokus aja ke ujung saraf terkecil. Coba goyangin satu ujung jari aja, karena sinyal kecil lebih gampang nembus blokade motorik. Kedua, ubah pola nafas kamu jadi cepat dan dalam buat ngambil alih kendali fungsi fisik. Ketiga, lirikan mata kamu cepat ke kiri dan kanan, soalnya otot mata itu kebal dari kelumpuhan tidur. Atau yang terakhir, menyerah aja secara psikologis. Berhenti ngelawan, tutup mata mimpi kamu, biarin detak jantung turun, sampai akhirnya kamu benar-benar bangun dengan sendirinya. Dan sekarang, bagian kelima, misteri kesadaran tanpa sensor. Ini ngebawa kita ke fenomena luar biasa yang disebut paradoks sang pengamat. Dari sumber kita, ada pengalaman di mana seseorang sadar di dalam mimpinya, terus ngerasain otaknya seolah-olah ngehang atau membeku karena sistemnya udah nggak kuat lagi memproses kompleksitas realitas mental tersebut. Yang bikin merinding tapi juga menakjubkan adalah, sementara perangkat keras alias otak biologisnya gagal berfungsi, sosok pengamat di dalam diri orang tersebut tetap utuh. Kesadarannya tetap sempurna dan cuma nontonin aja kegagalan sistem itu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, ini memicu perdebatan filosofis yang epik. Di satu sisi ada pandangan materialisme dari sains yang bilang kalau otaklah penghasil kesadaran. Ibarat komputer, kalau hardware-nya mati, ya software-nya otomatis lenyap, dan OBE itu cuma glitch biologis semata. Tapi di sisi lain, dualisme dari sudut pandang filsafat melihat otak itu cuma sekedar filter atau antena penerima. Fakta bahwa kita bisa tetap mengamati dan berpikir jernih saat saraf fisik kita terputus atau lumpuh, jadi argumen kuat kalau kesadaran itu mungkin banget bisa beroperasi sendiri terlepas dari tubuh fisik. Biar gampang, coba deh bayangin pakai analogi komputer. Otak biologis kita itu perangkat keras lokalnya, PC fisik kita. Nah, kesadaran kita itu perangkat lunak alias software-nya. Kalau software ini nyatanya tetap bisa jalan, bisa mikir, padahal komputernya lagi nge-lag parah atau bahkan nggak nerima input sensorik sama sekali, jangan-jangan pikiran kita ini sebenarnya terhubung ke sebuah jaringan server yang jauh lebih besar? Eksplorasi kita berujung pada sebuah gagasan yang sering disebut transisi besar. Gini, kalau kesadaran bisa mensimulasikan realitas dan tetap hidup di saat otak lagi offline, lantas apa yang bakal terjadi pas perangkat keras ini mati secara permanen? Sumber materi kita membahas konsep kematian bukan sebagai akhir dari segalanya, bukan cuma sekedar layar yang mati jadi hitam pekat. Melainkan, mungkin ini lebih mirip kayak migrasi data atau transisi kesadaran, di mana filter dari perangkat keras biologis kita akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Kalau otak kita aja punya kemampuan buat mensimulasikan seluruh alam semesta secara hiperrealistis pas kita lagi tidur, apa yang sebenarnya terjadi pada sang pengamat di dalam diri kita ketika perangkat keras biologis ini akhirnya benar-benar mati? Apakah ia lenyap atau malah terbangun di realitas yang baru? Ini adalah keajaiban sistem saraf dan pikiran yang pasti bakal bikin kalian mikir keras malam ini sebelum nutup mata. Terima kasih udah ikutin sesi penjelasan kali ini. Misteri soal realitas selalu nunggu buat kita bongkar sama-sama.